Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ipu Tulia Pramana dari Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan laporan studi kasus saya untuk memenuhi persyaratan dari pelatihan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung. Presentasi saya berjudul Identifikasi Masalah dan Pengendalian Risiko Terhadap Proyek Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 3 pada tahap operasi dan maintenance. Materi presentasi kami pada hari ini adalah bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 profil lokasi studi kasus, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Kita masuk pada bab 1 terlebih dahulu, pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang. Pembangunan infrastruktur termasuk gedung kantor pemerintahan di IKN, kantor Kemenko 3 di Penajam Pasar Utara merupakan pilar vital untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup. Meski fase konstruksi sering menjadi fokus utama, operasi dan pemeliharaan atau OM merupakan kunci keberhasilan jangka panjang. Tanpa adanya operasi dan maintenance yang terencana dan diawasi, investigasi besar bisa menurun akibat kerusakan dini, penurunan fungsi, atau risiko keselamatan. Oleh karena itu, pengawasan operasi dan maintenance tersebut harus untuk memastikan bangunan berfungsi optimal sepanjang umur pakainya, efisien energi, serta aman dan nyaman bagi pengguna. Hal ini menjadi dasar penting dari kajian mendalam mengenai pengawasan dari OM ini, khususnya di IKN dengan karakteristik dan tantangan uniknya tersendiri. Maksud dan tujuan penelitian ini Maksud tujuan dari laporan ini untuk memberikan gambaran komprehensif tentang urgensi dan mekanisme pengawasan dalam fase operasi dan pemeliharaan. Secara spesifik, tujuannya antara lain adalah pertama, menganalisis peran dan strategis pengawasan untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan kinerja bangunan gedung ini sendiri. Kemudian mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi pengawasan OM, kemudian menyusun rekomendasi apabila ada pengawasan yang perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi nilai aset tersebut. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya integrasi antar aspek pengawasan OM ini sendiri. Identifikasi masalahnya antara lain adalah pertama, minimnya pemahaman mengenai sumber daya. Seringkali pentingnya pengawasan OM ini kurang dipahami sejak awal proyek, sehingga menyebabkan alokasi sumber daya dan perhatian yang minim. Kemudian keterbatasan SDM atau tenaga ahli untuk melakukan pengawasan ini, lalu sistem monitoring yang belum optimal, tantangan koordinasi, risiko penurunan kualitas dan biaya, serta perlunya adaptasi teknologi terhadap pengawasan ini sendiri. Kita masuk pada bab 2 mengenai profil lokasi studi kasus. Gambaran umum proyek. Proyek pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 ini merupakan bagian penting dari IKN atau Ibu Kota Negara yang berada di Kalimantan Timur. Berlokasi strategis di Kabupaten Penajam Pasar Utara, proyek ini akan menjadi pusat pemerintahan modern yang mengintegrasikan fungsi perkantoran dengan fasilitas pendukung yang lengkap, selaras dan prinsip kota smart city dan berkelanjutan atau sustainability. Nilai kontraknya sebesar 900 miliar. Kemudian pelaksanaannya mulai dari 2 Januari 2023 dan selesai pada tanggal 31 Desember 2024. Kapasitasnya bisa mencapai 1.330 orang dengan luas lahan sebesar 32.900 meter persegi. Karakteristik lingkungan proyek. Lokasi proyek di Kabupaten Penajam Pasar Utara memiliki karakteristik geografis dan lingkungan yang unik, dan perlu pertimbangan secara cermat dalam setiap tahapan proyek, termasuk operasi dan pemeliharaan. Memahami karakteristik lingkungan dan geografis ini penting untuk merumuskan strategi untuk operasi dan pemeliharaan yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga bangunan dapat beroperasi dengan optimal dan berumur panjang di tengah kondisi lingkungan yang dinamis. Kita aja. Kemudian ada juga risiko dari kerusakan struktur dan fasad bangunan yang bisa menurunkan nilai estetika dan investasi bangunan itu sendiri. Kemudian risiko ketidakpatuhan terhadap standar dan regulasi yang bisa berakibat pada sanksi hukum atau denda apabila regulasi tersebut dilanggar. Kemudian risiko peningkatan biaya operasional tidak terduga yang dapat membebani anggaran negara secara berlebihan apabila tidak dilakukan operasi dan pemeliharaan dengan efektif dan efisien.
Kemudian pengendalian mutu pada tahap operasi dan maintenance. Pengendalian mutu atau quality control dalam proyek pembangunan bangunan gedung di kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 ini merupakan elemen krusial yang harus diterapkan secara komprehensif. Tidak hanya pada fase konstruksi, tetapi juga berlanjut hingga fase operasi dan pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan proyek memenuhi standar spesifikasi teknis dan persyaratan fungsional yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan bangunan yang berkualitas tinggi, aman, efisien, dan berumur panjang. Pengendalian mutu terhadap operasi dan maintenance. Pengendalian mutu terhadap OM ini berpusat pada dua aspek utama, yaitu adalah penyusunan pedoman operasi dan maintenance secara terperinci yang melibatkan pembuatan atau penerapan peraturan operasi dan pemeliharaan yang mendetail dari setiap sistem atau komponen bangunan. Pedoman ini mencakup jadwal, preventif, prosedur perbaikan, dan daftar suku cadang yang penting. Fokus mutu di sini adalah memastikan pedoman ini didasarkan pada standar terbaik. Kemudian penerapan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi atau CMMS. CMMS ini dapat membantu menstandarisasi proses pemeliharaan, mengurangi kesalahan manusia, dan memastikan ketersediaan suku cadang yang tepat waktu dan menyediakan data akurat. Kita masuk pada bab 4 atau penutup. Kesimpulan, pengawasan adalah kunci keberlanjutan bangunan. Pengawasan berperan penting di seluruh siklus hidup bangunan, tidak hanya dari saat konstruksi, ini juga sangat krusial selama fase operasi dan pemeliharaan untuk memastikan fungsi, efisiensi, keamanan, dan umur panjang aset negara. Risiko dari operasi dan maintenance itu sendiri tinggi dan membutuhkan pengawasan yang kuat. Proyek besar seperti kantor Kemenko 3 ini memiliki risiko kompleks terhadap operasi dan maintenance, mulai dari kegagalan sistem hingga peningkatan biaya tak terduga. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko ini dapat berdampak serius pada operasi dan finansial serta reputasi bangunan itu sendiri. Kemudian pengendalian mutu menyeluruh dan investasi jangka panjang diperlukan untuk pengendalian mutu, komprehensif dan perencanaan hingga operasi dan maintenance ini sendiri. Dengan fokus berpedoman yang terperinci, sistem yang terkomputerisasi, pengembangan SDM, audit dan analisis data. Pengawasan O dan M yang efektif adalah investasi strategis untuk melindungi nilai suatu aset, mengoptimalisasi biaya operasional, serta mendukung produktivitas dan kenyamanan. Sejalan dengan visi IKN yang cerdas dan berkelanjutan. Rekomendasi hasil pengawasan mutu, yang pertama adalah integrasi operasi dan pemeliharaan sejak awal proyek. Dan kita pastikan kemudian pemeliharaan sejak awal bangunan itu dibuat. Kemudian pengembangan sistem terkomputerisasi yang terintegrasi untuk penjadwalan manajemen inventaris, riwayat perawatan hingga pelaporan kinerja. Pastikan data akurat dan real time untuk analisis kerja yang efektif. Pembentukan tim operasi dan pemeliharaan yang kompeten. Alokasikan anggaran untuk rekrutmen dan pelatihan SDM untuk pemeliharaan gedung tersebut yang memiliki kompetensi teknis yang tinggi. Terapkan juga program sertifikasi berkelanjutan agar tim selalu up to date dengan teknologi dan praktik terbaik. Kemudian implementasi inspeksi dan audit mutu berkelanjutan. Kita adakan jadwal inspeksi rutin baik mingguan, bulanan, ataupun tahunan untuk semua sistem. Lakukan juga audit mutu yang independen periodik untuk mengevaluasi efektivitas program operasi dan pemeliharaan tersebut. Kemudian penyusunan kontrak operasi dan pemeliharaan yang berbasis kinerja. Lalu pemanfaatan teknologi smart building atau BIM untuk melakukan pemeliharaan secara real time di lapangan. Kemudian komitmen manajemen puncak. Pastikan dukungan penuh dan komitmen dari manajemen puncak terhadap investasi dan pelaksanaan program operasi dan pemeliharaan yang berkualitas. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai dan pengawasan rutin terhadap kinerja dari operasi dan maintenance itu sendiri. Diharapkan apabila semua pelaksanaan dan rekomendasi ini terlaksana, maka bangunan tersebut memiliki nilai tambah dan juga pemeliharaan yang efektif sehingga tidak mengganggu anggaran untuk melakukan perbaikan apabila kita sudah maintenance secara rutin.
Baiklah demikian presentasi dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.